Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ruang kolaborasi modul 1.4 kerja kelompok, kami dari kelompok 3 bersama saya Nurpatri Setiawan dengan Ibu Aminah beserta Ibu Uhti Amalia. Nah, tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat dalam kasus pertama menceritakan guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku yang mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada halaman 3, setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, pada pertanyaan kasus 1, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, Bapak dan Ibu guru hebat,
Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Langkah yang pertama dari kelompok kami adalah menstabilkan identitas. Pada langkah pertama, langkah yang sudah dijalankan adalah Ibu Santi telah menstabilkan identitas dengan cara memanggil Vivi dan Natalie, kemudian menanyakan permasalahan mereka berdua. Kemudian Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya akan meminta maaf. Nah, selanjutnya pada langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Mereka mengakui bahwa memang sikap mereka salah dengan dibuktikan kata-kata Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya pada langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pada pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Dibuktikan dengan tidak ada hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh guru. Vivi dan Natalie telah memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahannya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga mereka mengusulkan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lalu usulan kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka, dan mereka sudah menginformasikan kepada kepala sekolah tentang hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Kami dari kelompok 3 menjawab, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah sebagai posisi teman. Ini dibuktikan dengan kata-kata dengan tidak emosional. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Tentunya sebagai Pak Hasan, kami atau saya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan Ibu Santi di dalam memecahkan masalah anak-anak didik dengan langkah-langkah restitusi serta sudah melakukan budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kasus kedua, kami dari kelompok 3
ingin memaparkan hal tersebut. Yang pertama, kita akan membaca bacaannya tentang kasus tersebut. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah, dari kelompok kami, sikap posisi yang diambil Bapak Lukman yang pertama sebagai posisi penghukum. Indikatornya adalah Pak Lukman menggunakan alat atau sistem yang berupa aturan sekolah untuk menekan muridnya. Kalimat yang bisa menunjukkan pada posisi penghukum, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Yang kedua, posisi pemantau atau pengawas. Di sini indikatornya adalah Pak Lukman bertindak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati di sekolah. Kalimat yang bisa menunjukkan pada posisi pemantau pengawas, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka yang akan dilakukan adalah yang pertama, apa yang menyebabkan kamu terlambat, Sabrina? Apakah kamu tahu peraturan sekolah mengenai jam masuk sekolah, Sabrina? Apakah kamu mengetahui peraturan sekolah mengenai seragam warna sepatu di sekolah? Apa keyakinan sekolah yang kamu yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, di kelompok kami, kelompok 3,
Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam adalah keadilan atau keseragaman, kemudian menghargai, tanggung jawab, dan komitmen. Bagaimana Anda menyingkapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap kami adalah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi membahas kejadian tersebut guna mengambil pelajaran dan mencari solusi permasalahannya. Saya akan mengajak Pak Lukman menganalisis dampak perlakuan tersebut terhadap siswa yang dihukum karena kurang efektif dan hanya berlaku pada jangka pendek dan berdampak negatif bagi siswa. Kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik selain menghukum. Sikap yang sebaiknya dilakukan Pak Lukman adalah Pak Lukman dapat memposisikan diri sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pak Lukman juga dapat mengarahkan murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan posisi kontrol seorang manajer, berkolaborasi dengan murid, guru, dan kepala sekolah tentang penerapan keyakinan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya pada kasus 3, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya adalah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama, di dalam kelompok 3, posisi kontrol Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat merasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini kami menjawab adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan menentukan pilihan. Selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani akan menanyakan secara langsung kepada Fajar, kenapa setiap kali pelajaran bahasa Inggris, Fajar tampak acuh tak acuh dan tidak fokus untuk belajar. Selanjutnya, Ibu Dani menjelaskan peraturan-peraturan serta konsekuensinya atas tindakan Fajar.
Ibu Dani kemudian mencatat kejadian Fajar pada hari itu, kemudian mengontrol tindakan Fajar pada pertemuan bahasa Inggris selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Ibu Dani, Fajar, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, selaku kepala sekolah, kami akan berperan sebagai manajerial dengan cara memanggil Ibu Dani untuk mendiskusikan tindakan Fajar selama pelajaran bahasa Inggris, memberikan semangat kepada Ibu Dani, dan berterima kasih atas kontrol Ibu Dani terhadap Fajar. Kepala sekolah memberikan solusi kepada Ibu Dani untuk menerapkan segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif yang harus dimiliki oleh Fajar adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, menghargai, rasa hormat dan santun, peduli, rajin, integritas, tanggung jawab, keingintahuan serta percaya diri. Nah, dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, Ibu Dani memberikan pertanyaan kepada Fajar. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ibu Dani memberi pertanyaan kepada Fajar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ibu Dani memberikan pertanyaan kepada Fajar. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam refleksi hasil analisis, dalam pembelajaran yang pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua, pembiasaan positif untuk membentuk budaya positif. Ketiga, senantiasa memperhatikan 5 kebutuhan dasar murid. 4, melakukan peran kontrol manajerial. 5, mengaplikasikan segitiga restitusi untuk membentuk kesadaran diri murid. 6, membentuk dunia berkualitas bagi murid. 7, melakukan evaluasi dan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kasus 4, kita akan membacakan dari kelompok 3, yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif
karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Selanjutnya, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Selanjutnya, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, pertanyaannya adalah, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, dalam kelompok 3 menjawab, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kami menjawab, sebagai manajer, karena Ibu Suti mampu menemukan masalah, menemukan solusi secara mandiri, dan bukan menekankan konsekuensi, tapi lebih kepada berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Beliau menanyakan tentang keyakinan apa yang sudah disepakati, sikap saling menghormati kepada Dino, menanyakan kesediaan Dino untuk memperbaiki kesalahan dengan menjahit kancing baju Anto. Pertanyaan selanjutnya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan pada Dino dalam kasus tersebut terlihat pada kata-kata, Dino, sepertinya kamu marah sekali. Membuat kesalahan adalah manusiawi, bahwa mempertahankan diri adalah hal penting, dan solusinya di saat Bu Suti memberikan arahan untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan agar bisa mengganti 3 kancing baju Anto yang terlepas. Selanjutnya, penguatan oleh Ibu Suti terhadap Anto. Bu Suti menguatkan Anto dengan berkata, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian
memberi solusi mengganti 3 kancing baju yang terlepas agar tidak dimarahi ibunya di rumah. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan pada kasus 4 ini adalah kehormatan, kedamaian, tanggung jawab, inisiatif, solutif, kreatif, dan keadilan. Kehormatan saling menghormati, maksudnya tidak saling bermusuhan atau merugikan orang lain. Kedamaian maksudnya setiap orang berhak merasa nyaman di sekolah, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk saling mengganggu, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Tanggung jawab maksudnya setiap orang wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, sedangkan keadilan kedua belah pihak mendapat perlakuan yang adil. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru hebat, kami dari kelompok 3 atas pemaparan kasus 1 sampai dengan kasus 4. Saya Nur Patria Setiawan bersama Ibu Ufti Amelia dan Ibu Amina mengucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.